Recording. Kami melakukan kerjasama diskusi pada Sabtu 20 September 2005 di salah satu kelompok yang membahas analisis materi genetik RNA dan DNA. Kami bertanya kepada GPT apa saja itu materi-materinya, mulai dari komposisi, struktur, pengemasan, hingga DNA ekstra kromosom, kemudian komposisi RNA dan struktur RNA. Kemudian kami bertanya lagi untuk mendapatkan masalah, dan saya mendapatkan masalah DNA ekstra kromosom pada plasmid bakteri yang membawa gen resistensi antibiotik, masalah besar dalam kesehatan global. Saya bertanya lagi untuk meminta jurnal, masalah, dan solusi, dan diberikan beberapa jurnal. Di antaranya terdapat 3 jurnal yang saya pilih, dan tiga-tiganya terindeks Scopus Q1. Plasmid memiliki peran penting dalam penyebaran gen resistensi antimikroba AMR pada populasi bakteri transfer gen horizontal. Probabilitas NCHI yang lazim pada spesies Enterobacteriaceae seperti Salmonella, Escherichia, dan Escherichia coli, bahwa beberapa gen AMR termasuk yang memberikan resistensi terhadap costilin dan karbapenem, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi pengobatan infeksi bakteri di klinik. Fitur baru dari plasmid NCHI adalah bahwa mengkode protein massa molekul besar yang mengandung domain hemoglobin bakteri B, protein B, yang ditemukan pada permukaan bakteri, seperti pada Flagella dan Pili conjugative. Ingat keberadaannya pada permukaan bakteri. Protein BRIC yang dikodekan plasmid merupakan target penelitian potensial untuk vaksin yang bertujuan untuk membatasi penyebaran AMR. Dalam sebuah studi baru, Brittal menunjukkan bahwa protein besar yang dikodekan plasmid bersifat antigenik dan dapat melindungi tikus dari infeksi yang resisten terhadap antibiotik, dan bahwa nanobody yang menargetkan protein ini mengganggu transfer konjugatif plasmid INCHI. Memilih dan mengisolasi nanobody yang secara spesifik dan menetralkan protein RSP. Spesifik RSP dan bahwa ia TS Tiberium SL13344 yang membawa plasmid R27 dengan adanya strain E. coli yang mengekspresikan nanobody pada permukaan selnya. Penulis menyelidiki apakah strain E. coli yang menampilkan nanobody pada permukaan dapat mengkonjugasi plasmid R27 strain penerima. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan nanobody secara signifikan mengurangi frekuensi konjugasi plasmid dengan penurunan konjugasi 1000 kali lipat pada 24 jam dan penurunan 100 kali lipat pada 36 dan 48 jam. Jurnal kedua yaitu jurnal pembanding solusinya. Menargetkan protein yang dikodekan plasmid yang mengandung domain seperti imunoglobulin untuk melawan resistensi mikroba dari E. live. Memberikan hasil ampicillin melindungi tikus dari infeksi strain Staphylococcus SL1344, tetapi tidak dari infeksi strain Staphylococcus SL1334 HCMR1. Mengingat prevalensi plasmid INCHI pada Salmonella dan menggunakan infeksi S. Typhimurium pada mencit sebagai model infeksi Salmonella, kami menggunakan model infeksi mencit untuk memvalidasi protein RSP sebagai antigen vaksin terhadap galur Salmonella yang resisten antibiotik. Untuk pengobatan antibiotik, secara khusus kami memilih ampicillin karena efeknya yang tahu terbukti, efikasinya tahu terbukti dalam mengurangi gejala infeksi Salmonella pada mencit. Untuk penelitian, kami memilih plasmid INCHI BHCM1 yang mengandung gen resistensi AIV.
Pertama-tama menandakan bahwa galur salmonella yang digunakan mampu menginfeksi tikus dan hanya galur pembawa plasmid resisten terhadap antibiotik. Infeksi galur salmonella SL1344 mengurangi tingkat kelangsungan hidup tikus 40%, sementara penambahan AMP meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hewan-hewan ini. Di sisi lain, pengobatan AMP tidak mengubah kelangsungan hidup tikus yang terinfeksi galur 1344. Pada tikus yang pernah diberi antibiotik dan terinfeksi galur SL1344, genom PCHM satu menurunkan berat badan secara bertahap dan ada klinis penyakit diamati. Namun pengobatan AMP hanya memperbaiki gejala-gejala ini. Pada tikus yang terinfeksi galur tidak dengan efek tikus terinfeksi galur. Selain itu, infeksi kedua salmonella menyebabkan peningkatan regulasi sitokin proinflamasi di limf. Pengobatan AMP pada tikus yang terinfeksi galur 1344 WT mencegah peningkatan ekspresi sitokin. Plasmid INCHI umumnya ditemukan pada bakteri AMF yang diisolasi dari sampel klinis. Plasmid ini juga sering diidentifikasi pada isolat salmonella. Kemunculan isolat STP-AMR telah dilaporkan di negara-negara berkembang. Mengembangkan vaksin yang efektif terhadap patogen ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak di negara endemis, termasuk dari Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara, serta bagi para pelancong. Protein RSP menunjukkan potensi sebagai antigen berharga yang akan disertakan dalam vaksin tersebut menawarkan perlindungan potensial terhadap infeksi salmonella AMR yang terikat dengan plasmid INCH. Pendekatan alternatif untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi yang disebabkan oleh strain AMR virulent yang membawa plasmid INCHI dengan menargetkan protein RSP secara spesifik dengan antibodi. Studi kami menunjukkan bahwa strain E. coli yang menghasilkan antibodi spesifik SP dapat meningkatkan salmonella yang membawa plasmid R27 sehingga mengakibatkan pengurangan frekuensi konjugasi. Karena itu, menargetkan protein besar yang dikodekan plasmid melalui imunoterapi dapat menjadi strategi yang berharga untuk memerangi infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen yang membawa berbagai jenis plasmid resisten. Tujuan ketiga, peran protein yang mengandung domain mirip imunoglobulin dalam konjugasi plasmid bakteri. Transfer horizontal plasmid bakteri menghasilkan variabilitas genetik yang berkontribusi pada penyebaran gen dan memungkinkan sel bakteri mengembangkan resistensi antimikroba. Berbagai aspek proses konjugatif telah lama diketahui, yaitu yang berkaitan dengan protein berperan dalam pembentukan kontak antar sel dan proses enzimatik yang berkaitan dengan pemrosesan DNA plasmid dan transfer kepada sel penerima. Dalam penelitian ini kami menjelaskan peran protein yang baru diidentifikasi yang mempengaruhi konjugasi beberapa plasmid. Gen yang mengkode protein bakteri berobat molekul tinggi yang mengandung satu atau beberapa domain mirip imunoglobulin atau BIC tetap pada daerah transfer yang memiliki plasmid yang mengandung determinan AMR. Di protein ini diekspor ke media eksternal menarikkan dua organel ekstraseluler, flagella, dan filigojoletin. BIC protein yang dikode gen plasmid memfasilitasi konjugasi dengan mengurangi mobilitas sel dan memfasilitasi kontak antar sel dengan mengikat flagella dan filigojoletin. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin memainkan peran penting dalam penyebaran plasmid di lingkungan ini. Yang menghasilkan protein RSP berinteraksi secara in vitro baik dengan protein BIC baru yang dikodekan R27 maupun dengan protein yang terlibat dalam koordinasi plasmid. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut jauh tentang protein SP dan koordinasi plasmid R27, kami memutuskan menilai apakah protein ini berinteraksi dengan protein lain yang diekspresikan oleh galur salmonella L1344 R27. Kami melakukan imunopresifitasi ekstrak seluler galur RS1344 R27 RSP Flag dan SL1344 RS7 RSP dan menganalisis protein secara spesifik.
Kopresipitasi dengan protein RSP. Dua protein yang dikodikan R27 ditemukan secara spesifik mengkopresipitasi dengan protein RSP. Protein menunjukkan skor tinggi 187,77 dan cakupan 58,6 adalah protein RSP 0055 kan 0055 ditentukan antara atas perbedaan satu. Protein kedua menunjukkan skor tertinggi 59,46 dan cakupan 39,92 adalah protein TRH dikodikan R27. Plasmid INCHI Badan Salmonella berpartisipasi dalam cross-track regulasi yang didasarkan pada ekspresi determinan tetrasiklik dan gen lain yang ditukarkan melalui plasmid. Salah satu efek dari cross-track ini adalah perubahan motilitas sel yang dimediasi oleh regulator yang ditularkan melalui plasmid dan pengikatan protein SP dan SP2 ke struktur flagella. Namun, demikian protein ini juga memainkan peran kedua dan penting dalam konjugasi plasmid INCHI. Mereka juga mengikat pilus konjugatif yang memungkinkan diperlukan untuk memfasilitasi transmisi plasmid konjugatif. Protein PIK yang dikodikan oleh plasmid yang mengikat flagella dan dengan demikian mengurangi mobilitas dan dapat mendukung kontak antar sel dengan demikian konjugasi. Ikatan pada pilus konjugasi dapat berkontribusi pada stabilisasi struktur pilus. Efek keseluruhan dari ekspresi protein ini adalah untuk secara signifikan mendukung transfer plasmid yang mengkodik.